Sebelum menjelaskan tentang hubungan antara gaya sentripetal dan sentrifugal, ini akan ada sedikit percobaan ya. Ini ada penghapus, ini ada kertas. Ini penghapusnya saya taruh di sini. Kemudian pada penghapus ini saya kasih di bawah. Akan saya kasih gaya di antara permukaan ini. Saya kasih gaya ke sini, ini saya kasih gaya ke arah kiri, gini. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini saya kasih gaya ke kiri. Nah, penghapusnya malah jatuh ke kanan. Saya ulangi lagi. Ketika saya kasih gaya dari bawah, dari tanah ke kiri, maka yang terjadi adalah penghapus jatuh ke kanan. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini misalkan penghapusnya tadi ya. Di penghapus. Nah, ini ketika saya kasih gaya ke sini, F, ke kiri, di bawah, di permukaan kontak antara tanah dengan permukaan penghapus, maka tadi sudah kita lihat bahwa ketika ditarik ke kiri, maka dia penghapusnya justru jatuh ke kanan. Nah, jatuhnya ke kanan itu karena ini. Jadi posisi kasih gaya ini dia bergerak ke kanan itu sama dengan kondisi penghapus ini diam, tetapi pada titik beratnya ini ada posisi titik berat, misalkan di sini, ini sama dengan kita kasih gaya F ke kanan. Saya ulangi lagi. Ketika ini kita kasih gaya ke kiri, di bawah, di permukaan bawahnya penghapus, maka yang dirasakan oleh penghapus ini itu seperti ketika dia diam dan kita kasih dorongan ke kanan pada titik beratnya. Nah, jadi akibat gaya ke kanan ini yang dirasakan oleh penghapus dia adalah didorong ke kanan sehingga dia jatuh. Nah, sama dengan kasus yang seperti ini. Ini kita lihat tadi bahwa ketika ini kasih tali, kasih batu, kasih tali, kemudian kita putar, dia bergerak melingkar. Nah, ini kan sebenarnya ada gaya ke dalam sebesar ini, gaya sentripetalnya mv kuadrat per r itu arahnya ke pusat. Nah, tetapi yang dirasakan oleh batu ini, kalau kita sebagai batunya, kita akan merasa bahwa kita akan dilempar ke luar. Inilah dinamakan dengan gaya sentrifugal. Jadi secara realnya dia sebenarnya itu ditarik ke dalam oleh gaya sentripetal. Tetapi yang dirasakan oleh batu ini, dia seakan-akan ditarik ke luar karena efek yang ini tadi. Ini misalkan ini gaya sentripetal, taruh ke pusat lingkaran. Nah, akibat gaya ini, maka benda ini itu seakan-akan akan didorong keluar sebesar gaya sama. Ini sentripetal, ini misalkan tadi apa, mv kuadrat per r, maka ini juga sama, mv kuadrat per r. Nah, gaya sentripetal ke dalam pusat lingkaran, tetapi yang dirasakan oleh benda itu akan seperti didorong keluar lingkaran sebesar sama gayanya. Nah, ini kalau kita seringnya ini sentrifugal ya. Kita seringnya menggunakan gaya sentrifugal dengan gaya arah keluar karena kita ingin menganalisis pengaruh dari benda ini. Jadi kita lebih sering menggunakan gaya sentrifugal dibanding dengan gaya sentripetal karena kita akan menganalisis efek dari benda yang berputar itu. Sebagai contoh lagi, misalkan kita melihat sebuah kendaraan dari tanpa atas.
Ini rodanya, ada roda 4 ya. Ini rodanya. Ini dia bergerak melintasi lingkaran. Dia berbelok. Ini arah. Dia berbelok gini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena dia bergerak melingkar, maka pada titik beratnya kendaraan itu akan muncul gaya sentripetal sini. Jadi dia ditarik ke pusat lintasan ini sehingga dia bisa bergerak melingkar. Nah, ini adalah gaya sentripetal. Tetapi apa yang dirasakan oleh kendaraan ini akibat gaya ini? Yang dirasakan adalah berlawanannya. Dia ditarik ke dalam, tapi yang dirasakan oleh mobil dia adalah kelempar keluar. Kalau kita lihat dari belakang, ini jalannya, ini rodanya misalkan, ini jalannya, ini kita lihat dari belakangnya. Ini kan jalannya ke sini, ini depannya. Nah, ini kita lihat dari belakang sini, maka ini tampak belakang. Akibat gaya sentripetal ke pusat, jadi ini ke sini, ini. Nah, gaya sentripetal ini bekerjanya di sini, di kontak antara ban dengan jalan. Nah, di sini itu adalah gaya sentripetal. Nah, tetapi akibat gaya sentripetal ini, itu apa yang dirasakan oleh kendaraan itu akan sama dengan ketika dia kondisi diam, kemudian kita tarik keluar sini sebesar gaya sama dengan seismik. Nah, ini disebut dengan sentrifugal. Gaya sentripetal ke dalam, tetapi apa yang dirasakan oleh kendaraan itu adalah kelempar keluar. Nah, yang dilempar keluar dari pusat lingkaran itu dinamakan sentrifugal. Nah, kita lebih sering menggunakan sentrifugal ini karena kita pengen mengetahui pengaruh dari belokan ini terhadap kendaraan. Jadi apa yang dirasakan oleh kendaraan itu, maka kita sering menggunakan gaya sentrifugal. Ini kenyataannya ketarik ke dalam, tapi apa yang dirasakan oleh kendaraan, dia kelempar ke luar. Inilah gaya sentrifugal. Besarnya sama dengan sentripetal. Nah, ketika kendaraan itu bayangan dia diam, kemudian kita kasih dorongan ke kiri, maka kemungkinan yang terjadi ada 3. Yang pertama, dia kuat, jadi dia diam. Nanti gaya sentrifugal ditahan oleh gaya gesek antara ban dengan jalan. Itu yang pertama, tidak ada pergeseran karena sama. Yang kedua, ketika gaya geseknya itu tidak mampu melawan gaya sentrifugal, maka dia akan bergeser ke sini, akan meleset, bergerak ke kiri. Itu yang kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, ketika gesekannya kuat, maka ini bisa jadi ketika gesekannya kuat, bisa jadi dia ada terguling, karena ini adalah kita dorong ke sini, ini pusat, ini gaya geseknya di sini ditahannya, maka dia bisa terguling. Seperti tadi contoh yang penghapus. Jadi dia ketika terkena gaya sentrifugal, akibat gaya sentripetal ini yang dirasakan adalah kedorong keluar sini, maka kemungkinannya dia bisa tetap diam ketika gaya geseknya kuat. Kemungkinan yang kedua dia bergeser. Kemudian yang ketiga dia terguling. Nah, itulah efek dari gaya sentrifugal pada kendaraan yang berbelok. Dengan demikian bahwa gaya sentripetal itu sama dengan gaya sentrifugal. Nah, besar gaya sentrifugal sama dengan gaya sentripetal sama dengan massa kalikan kecepatan linear dalam hal ini, kecepatan linear atau kecepatan kendaraan per jari-jarinya. Kalau pakai kendaraan berarti ini kecepatan kendaraan. Nah, kemudian kalau kita tidak mengetahui kecepatan linearnya, tetapi kita mengetahui kecepatan putarnya, maka kita bisa menggunakan rumus alternatif dari sentrifugal ini. Kita sering pakai sentrifugal aja ya, karena ini yang sering kita gunakan karena kita pengen mengetahui efek suatu benda atau apa yang dirasakan oleh suatu benda ketika dia bergerak berputar. Nah, kita lihat bahwa
Kita bisa menghitung gaya sentrifugal bila kita mengetahui massa, jari-jari lintasan, dan kecepatan linear. Nah, kalau kita menganalisis suatu poros, misalkan suatu poros gitu. Ini ada piringan misalkan, kemudian ini ada massa, kita tambahin massa. Ini misalkan massanya. Kita tempelkan atau baut misalkan, atau yang tidak seimbang itu. Jadi kita masih kasih massa di sini. Kemudian kita putar, karena susah kalau menghitung kecepatan linearnya. Kita kalau poros yang berputar, kita lebih mudah mengukur kecepatan putarnya. Ini kecepatan putarnya omega. Nah, berapa gaya sentrifugal? Berapa gaya sentrifugal yang disebabkan oleh massa yang ditempelkan pada piringan ini ketika berputar dengan kecepatan putar omega. Ini satuannya radian per second. Nah, kita tahu bahwa tadi rumus gaya sentrifugal adalah massa kalikan kecepatan linear bagi jari-jari. Misalkan jari-jarinya ini. Massa kecepatan linear bagi. Nah, ini kita tidak mengetahui kecepatan linearnya ini. Kecepatan linear kan di sini tegak lurus. Kita tidak mengetahui itu, tapi kita kalau dalam poros berputar kita bisa mengukur kecepatan putarnya dengan alat kecepatan putar, apa namanya, lupa saya. Dengan takometer ya. Kita bisa mengukur dengan takometer. Alatnya itu. Nah, kita bisa mengukur omega atau kecepatan putarnya, maka kita harus ganti ini. Apa hubungan antara kecepatan linear, ini kecepatan linearnya tegak lurus ya dengan pusatnya. Apa hubungan antara kecepatan linear dengan omega? Nah, kalau kita review ke ini bersama radian, sekarang ini ada tetanya, ini ada jari-jari, ini adalah panjang, ini adalah busurnya, panjang busur atau S, misalkan S gitu. Maka kalau ini dalam radian, sudut dalam radian itu adalah panjang busur dibagi dengan jari-jari. Panjang busur itu adalah sama dengan panjang lintasan, S sama dengan theta kalikan R. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap T, maka kita turunkan ya, ds per dt sama dengan d theta per dt. R nya kan konstan, jadi jarak bagi waktu sama dengan, ini juga bagi waktu semua, theta bagi waktu, R bagi waktu. Karena R nya konstan, maka tinggal theta dibagi waktu. Atau kalau bingung gini aja, sama-sama dibagi waktu. Nah, jarak bagi waktu itu sama dengan kecepatan linear, dan theta bagi waktu itu sama dengan kecepatan putar kalikan R. Nah, kita tinggal substitusi ini. Jadi V sama dengan omega kalikan R, kecepatan putar kalikan jari-jari. Kita punya di sini massa kalikan ini ya, omega R kuadrat. Ini ganti omega R kuadrat dibagi dengan R. Nah, gaya sentrifugalnya adalah M omega kuadrat kalikan R kuadrat dibagi dengan R. Ini kita coret, maka gaya sentrifugalnya adalah massa kalikan omega kuadrat kalikan R. Nah, dengan demikian gaya sentrifugal itu bisa kita pakai dua rumus. Rumus yang pertama yang tadi mv kuadrat per r, jika kita tahu kecepatan linearnya atau kecepatan tangensial orang menyebutnya. Nah, alternatifnya kalau kita tahu kecepatan putar, maka kita bisa hitung dengan gaya sentrifugal sama dengan massa kalikan kecepatan putar kuadrat kalikan jari-jari. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.